Dit, ya, menurut Dit, kenapa kita sebagai kepala keluarga, kalau kita sudah berkeluarga, memiliki dana waris untuk anak-anak sama pasangan itu penting nih? Ceritanya nggak ya? Yes. Yes. Siapa bilang gua mau berkeluarga gitu ya? Belum menikah. Iya ya. Siapa bilang gua cinta sama keluarga gua? Belum tentu gua cinta sama keluarga gua. Bisa dapat jawaban kayak gitu? Bisa. Itu namanya Anda sudah kalah satu set. Artinya Anda harus perbaiki hubungannya lagi. Coba alihkan lagi sebelum Anda presentasi. Coba pakai opening yang lain. Coba pakai aturan main yang lain sebelum Anda presentasi. Kenapa? Berikut adalah cara menggunakan storytelling dalam public speaking. Silakan disimak dan praktekkan ya. Saya lagi ngobrol sama Mbak Dita. Mbak Dita. Dit, gue punya temen. Dia sekarang tren umurnya 40 tahunan. Sebelumnya sehat-sehat aja. 3 bulan yang lalu nggak ada penyakit yang mengidap dia. Tiba-tiba aja gue lihat sekarang kulitnya agak-agak putih-putih. Di mukanya agak putih-putih. Makanya dia tutup nih pakai beginian nih kalau dia lagi training. Karena dia agak sedikit nggak enak kalau ada putih-putih. Tahu nggak itu apa? Dit? Itu namanya vitiligo. Tahu nggak vitiligo itu apa? Vitiligo itu adalah sebuah penyakit autoimun. Tahu nggak autoimun itu apa? Imun yang ada di dalam diri yang tadinya melindungi diri justru malah berbalik ke dalam dirinya. Tahu nggak efek sama Sandi itu apa? Efek sama Sandi gampang lemes setiap harinya, gampang capek. Kalau ada hujan sedikit gampang pilek, sering stres, sering pusing. Itu yang disebut dengan autoimun. Bukan putih-putihnya nih yang dia khawatirkan. Yang dia khawatirkan sekarang nafasnya kalau lagi ada sesi-sesi training sesek. Nah, Sandi udah mulai berpikir nih gimana harus membiayai sakit-sakitnya dia nanti. Percaya atau tidak percaya ya, Dit? Autoimun tidak di cover sama asuransi yang dia kerja sekarang. Dia punya 2 asuransi, Dit. Dia punya asuransi dari tempatnya dia bekerja. Jadi kalau dia sakit, namanya ya kunjungan sakit, reimburse selesai. Semua penyakit di cover kecuali penyakit yang sifatnya adalah autoimun tadi. Kenapa? Karena autoimun itu akan berjalan karena penyakit-penyakit lainnya. Sandi itu punya asuransi dari perusahaan, itu nggak kepake, mohon maaf. Yang kepake adalah asuransi yang dia punya pribadi. Bayangin kalau dulu si Sandi nggak punya asuransi pribadi, berapapun biaya yang harus dia keluarkan ketika dia sakit, ya, dia harus keluarkan dengan kantong pribadinya dia. Kalau dia keluarkan dengan kantong pribadinya dia, anaknya dia bisa nggak sekolah dengan layak? Pasangannya dia bisa nggak hidup dengan layak? Orang tuanya dia yang harus dia lindungi juga bisa nggak hidup dengan layak? Mertuanya juga bisa nggak hidup dengan layak? Dit, menurut lo, Dit, mendingan lo punya asuransi ketika kayak si Sandi umurnya udah 40-an atau sebelum kayak si Sandi umurnya 20-an udah mulai nabung nih sekarang? Menurut kita yang enak yang mana nih? Gua punya tabungan yang luar biasa nih. Tabungan yang bisa mengcover ketika lo nabung, ya, dan tabungan yang akhirnya bisa memberikan nilai tunainya lebih besar dibandingkan dengan bunga tabungan. Kira-kira lo benar nggak, Dit? Berikan aplaus dulu dong, teman-teman. Itu yang disebut sebagai powerful opening dengan storytelling. Cerita Anda tentang saya adalah faktual, nyata. Cerita yang saya sebelum tadinya ceritakan tentang yang orang di padang gurun adalah imajiner. Silakan Anda menggunakan yang mana. Biasanya yang kayak begini, kalau Anda lagi nawarin asuransi, yang paling powerful adalah yang factual. Cerita tentang Ibu Nunu yang punya suami, sangat mencintai suaminya, dan pada akhirnya suaminya ibu menghilang ketika menghilang ketika menerbangkan pesawat, ya Bu ya. Itu adalah faktual. Ya, cerita leader-leader ya, Bu Truli yang sakit, ya Bu Yeni yang orang tuanya sakit, itu adalah cerita-cerita faktual. Teman-teman, saya sarankan buat teman-teman yang baru bergabung di asuransi jiwa dulu ini, yang di Zoom maupun Anda yang saat ini bergabung secara offline, sering-sering dengerin para leader berbicara. Saya kalau ada BOP, saya ini penyelenggara BOP-nya, tapi kalau ada BOP, saya paling suka mendengarkan kisah-kisah inspiratif para pembicara, teman-teman. Cukup jelas ya teman-teman, supaya apa? Supaya kita punya bahan. Jadi kalau ada dengerin leader bicara itu bukan cuma Anda dengar, tapi Anda coba catat. Kenapa? Karena one day Anda akan omongin ini sebagai opening powerful
untuk orang-orang yang akan Anda presentasikan. Setuju? Jika setuju, berikan aplaus dulu dong untuk Anda. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya ya. Ini sebenarnya adalah sesi kedua, teman-teman ya. Materinya baru saya buka. Kenapa? Karena teman-teman nggak penting apapun yang akan saya sampaikan selanjutnya kalau Anda belum menyatu dengan saya. Makanya tadi saya coba sampaikan sebuah teknik yang disebut dengan powerful opening. Nah, lanjut teman-teman ya. Saya melanjutkan sesi yang sebelumnya ya. Oke. Yes, ini jangan lupa, ini pernah saya sharingkan. Setiap Anda mau mulai sesi, tolong di set ya aturan mainnya. Kalau Anda sesinya adalah sesi seperti ini, lalu ada peserta yang hadir, set aturan mainnya. Tapi kalau enggak, teman-teman, set aturan mainnya dengan apa? Dengan storytelling tadi aja, supaya orangnya mau didengerin. Contoh kayak Mas Adit tadi gitu ya. Kan Mas Adit lagi sibuk main HP nih, teman-teman. Saya nggak bisa bilang, Mas Adit tolong dong simpan HP-nya, Mas Adit kumpulin HP-nya, teman-teman tolong kumpulin HP-nya. Saya nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Tapi saya bilangnya adalah, teman-teman, supaya bisa mendapatkan hasil maksimal dari apa yang saya sampaikan, sebaiknya kita belajar mendengarkan. Karena apa? Pembicara yang luar biasa, penjual yang luar biasa adalah penjual bukan yang jago bicara, tapi penjual yang jago mendengarkan. Cukup jelas, teman-teman? Dengan kita mendengarkan, ya, kita tahu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang akan kita presentasikan. Seperti itu, set aturan main, teman-teman. Kalau Anda adalah pembicara BOP, kalau Anda adalah MC di BOP, Anda set aturan main itu. Contoh, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Sandi Suryaman. Nah, teman-teman, kira-kira sesi yang menarik adalah sesi yang seperti apa ya? Menurut Bapak, Pak, kalau sesi yang menarik itu sesi yang seperti apa ya, Pak? Sesi yang seperti apa, Pak? Oh, ceritanya ini adalah BOP atau ceritanya adalah customer gathering atau group selling. Sesi yang menarik itu sesi yang seperti apa ya, Pak? Bapak? Yang mengembirakan, luar biasa. Pak, kalau sesi yang menarik itu sesi yang seperti apa ya? Orangnya juga apa ya? Antusias. Antusias, oke. Kalau Ibu, ceritanya saya nggak kenal sama Bella ceritanya. Sesi yang menarik itu sesi yang apa ya, Bu? Yang Pak Sandi. harusnya aktif. Yang aktif. Oke. Kalau Ibu ya, sesi yang menarik itu sesi yang apa ya, Bu? Banyak interaktif dari audiens. Oke, selamat pagi. Pagi. Jadi sesi yang menarik itu adalah sesi yang menyenangkan, sesi yang interaktif, sesi yang menarik, betul ya? Kira-kira yang aktif, yang menarik, yang asik itu datangnya dari pembicara, dari materi, atau datangnya dari diri Anda? Bagus. Oh, contoh nih, contoh. Saya joget-joget ke depan, ternyata Anda nggak suka joget-joget, Anda mau ikut joget-joget? Belum tentu. Ya, ceritanya ini adalah PowerPoint, ini menarik banget gambarnya, ada wanita seksi di sini. Ternyata Anda nggak suka wanita seksi karena Anda sangat-sangat religius. Kira-kira Anda jadi menarik di sini, teman? So yang bikin menarik adalah trainernya, materinya, atau Anda sendiri sebenarnya, teman? Semuanya. Dimulai dari Anda, baru kita sepakati materinya, kita sesuaikan. Ketika Anda sudah menarik, saya akan sesuaikan ketika Anda sudah antusias. Jadi antusiasnya jangan berharap dari saya, antusiasnya berharap dari Anda, menariknya datang dari Anda, interaktifnya berharapnya datang dari Anda. Setuju? Ini yang disebut dengan set aturan main. Kenapa? Karena saya nggak berharap nih, teman-teman, ya, nggak berharap nanti Anda bergantungnya ke saya. Kenapa? Karena sesi menarik itu tergantung dari trainer. Tiba-tiba saya adalah pembicara yang pendiam. Ternyata saya pembicara yang kurang harmonis, kurang humoris, ya. Anda mau saya ngomong apapun juga biasanya nggak dengerin, betul? Tapi saya share bahwa pembicara, sesi yang menarik adalah bukan dari pembicaranya, bukan dari materinya, tapi dari Anda sendiri. So, Anda setting seperti itu. Kenapa? Karena nggak penting materi kalau Anda nggak setting di awal apa yang Anda inginkan. Kalau ingin nasabahnya dengerin, buat dia dengerin Anda. Kalau ingin calon agennya dengerin, buat dia dengerin Anda dengan set aturan main. Ya, ini singkat ya, kemarin karena kita sudah sama-sama belajar. Apa yang kita butuhkan dan kenapa public speaking itu penting. Nah, teman-teman, simple. Ketika Anda bertanya public itu penting, maka otomatis orang akan menjawab apapun juga. Saya tanya sama Mbak Ika, kenapa public speaking itu penting? Good. Mbak Sama Mbak Dita, kenapa public speaking itu penting? Anda mudah menyampaikan apa yang mau sampaikan. Oke, kenapa public speaking itu penting? Good. Mas Alid, kenapa public speaking itu penting? Good. Selamat pagi. Jawaban apapun dari teman-teman nggak penting buat saya. Hah? Maksudnya apa, San?
Karena saya ternyata sudah berhasil dengan set opening powerful tadi dan set aturan main. Kenapa? Karena kalau Anda akhirnya ngejawab pertanyaan saya, kenapa public speaking itu penting, berarti Anda sudah ikut aturan main saya. Berarti Anda sudah masuk ke dalam pola pikirnya saya. Buat Anda ada yang kritis, kalau saya nggak ngomong tentang opening tadi, kalau nggak ngomong tentang aturan main tadi, Anda mungkin bisa tanya, kata siapa public speaking itu penting? Anda mungkin balikin ke saya, itu kan lu yang ngomong penting, menurut gua enggak. Anda udah nggak lagi kritis nih di sini, teman-teman. Jadi, teman-teman, ketika Anda mau mengawali pembicaraan setelah Anda opening, setelah Anda set aturan main, ajukan sebuah pertanyaan dulu sebelum presentasi supaya Anda bisa tahu bahwa dia benar-benar sudah satu frekuensi dengan Anda. Cukup Anda tanya pertanyaan yang ujung-ujungnya adalah kenapa penting. Contoh, saya udah set ya aturan mainnya, saya udah set openingnya. Saya nanya ke Mbak Feren, kira-kira ya, menurut Mbak Feren, kenapa menabung itu penting? Good. Mbak Dita, kenapa ya memiliki proteksi terhadap segala resiko yang kita mungkin hadapi itu penting? Good. Baik Kak, menurut Baik Kak, kenapa memiliki dana waris untuk pasangan dan anak-anak kita itu penting? Good. Selamat pagi. Pagi. Teman-teman, jawaban dari Mbak Feren, Mbak Dita, Mbak Ika sebenarnya adalah jawaban Anda nggak perlu cerita panjang-panjang tentang asuransi, nggak perlu cerita panjang-panjang tentang produk. Itu 70% sudah gampang untuk Anda closingin. Kenapa? Karena jawabannya sudah sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Kenapa menabung itu penting? Kenapa memiliki dana waris itu penting? Kenapa memiliki asuransi kesehatan terhadap segala resiko itu penting? Jawaban apapun tidak penting buat kita, karena yang penting buat kita adalah Anda sudah sepakat bahwa ini penting. Anda nggak nanya balik. Contoh, ketika saya ngobrol nih sama Mas Adit nih, belum ada opening, belum ada aturan main, terus tiba-tiba nanya sama Adit, anggap kita temenan ya, lagi presentasi Adit ya. Dit, menurut lu Dit, kenapa tabungan itu penting? Terus lu ngeyel, kira-kira jawaban apa? Ngeyel ya? Anggap Dit, ya, menurut lu Dit, kenapa kita sebagai kepala keluarga, kalau kita sudah berkeluarga, memiliki dana waris untuk anak-anak sama pasangan itu penting nih? Ceritanya nggak ya? Yes. Yes. Siapa bilang gua mau berkeluarga gitu ya? Iya ya. Siapa bilang gua cinta sama keluarga gua? Belum tentu gua cinta sama keluarga gua. Bisa dapat jawaban kayak gitu? Itu namanya Anda sudah kalah satu set. Artinya Anda harus perbaiki hubungannya lagi. Coba alihkan lagi sebelum Anda presentasi. Coba pakai opening yang lain. Coba pakai aturan main yang lain sebelum Anda presentasi. Kenapa? Karena apapun yang Anda presentasikan biasanya akan mental. Kalau dia sudah ada barrier di awal, kalau dia sudah ada mental block di awal tentang apapun yang Anda sampaikan. Cukup jelas? Kenapa Anda harus pakai opening? Kenapa Anda harus pakai aturan main? Supaya Anda dapat inline frekuensi dari si calon nasabah Anda atau calon agent Anda. Setuju? Thank you.